Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 mau presentasi untuk tugas komputasi hijau. Judul presentasi kami adalah konsep Green Business pada Green Computing. Ini ada beberapa anggota kelompok kami. Pertama ada Fitria Rahayu, yang kedua ada Maulana Zidan Adi, yang ketiga ada Hana Balkis, yang keempat ada Muhammad Tatar, dan yang terakhir ada Ahmad Fadli. Topik pertama, pengertian green business yang akan dibacakan oleh Hana Balkis. Brand bisnis adalah sebuah konsep di dalam dunia bisnis, di mana perusahaan menjalankan bisnis tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan yang didapat, tetapi perusahaan juga memperhatikan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Grand bisnis terlahir dari adanya kesadaran terhadap merebaknya kasus kerusakan lingkungan, mulai dari yang kecil sampai ke tahap yang bersifat serius di Indonesia, yang juga ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi bisnis yang mengeksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama green business adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi suatu perusahaan dan penggunaan dari produk perusahaan itu sendiri. Selain itu, green business juga bertujuan memiliki fokus pada keberlanjutan atau sustainability. Selanjutnya topik kedua, konsep green business yang akan dibacakan oleh Vita. Green business adalah sebuah konsep dalam dunia bisnis di mana perusahaan menjalankan bisnis tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan yang didapat, tetapi perusahaan juga memperhatikan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Dampak yang dimaksud di sini bisa berupa dampak pada masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi, lingkungan yang terdampak, bagaimana penggunaan sumber daya di dalam perusahaan tersebut, produk-produk yang dihasilkan, dan bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan para pekerjanya. Selanjutnya topik ketiga, karakteristik green computing yang akan dibacakan oleh Zidan. Karakteristik green computing. Yang pertama ada penggunaan sumber daya yang efisien, dapat berupa energi listrik, bahan bakar fosil, dan air, infrastruktur, tempat, barang, dan sistem manajemen. Manusia, karyawan. Yang kedua ada pengolahan sampah atau waste dan polusi recycle. Yang ketiga ada penerapan teknologi yang ramah lingkungan yang disebut sebagai clean teknologi ke dalam organisasi. Selanjutnya topik keempat, manfaat green business yang akan dibacakan oleh Fadli. Manfaat green business. Satu, yaitu perusahaan akan mendapatkan citra baik di mata masyarakat. Yang kedua adalah perusahaan dapat menghemat biaya pengeluarannya karena dengan menerapkan konsep green business, perusahaan mengurangi penggunaan sumber daya yang berlebih. Yang ketiga, perusahaan mendukung dalam menjaga lingkungan untuk menjadi lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya topik kelima, penerapan green computing yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Penerapan green computing antara lain ada pemakaian teknologi cloud computing di lingkungan perusahaan, menciptakan perangkat keras yang terbuat dari bahan daur ulang, menggunakan alat atau mesin atau komputer yang tidak memakan banyak daya, itu disediakan layanan untuk mendaur ulang produk elektronik. Terakhir ada menciptakan perangkat keras seperti CPU atau GPU yang tidak memakan banyak daya, membuat software yang dapat mengontrol daya sebuah perangkat keras, dan menerapkan work from home di perusahaan. Green business berarti konsep di dunia bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit atau keuntungan perusahaan, tetapi juga berorientasi pada dampak apa yang ditimbulkan usaha atau perusahaan kepada lingkungan sekitar. Sedangkan green computing berarti menggunakan sumber daya komputasi dan energi dengan efisien. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber daya yang ada dengan efisien. Selanjutnya beberapa perusahaan yang telah menerapkan green computing antara lain
PT XL Axiata yang akan dibacakan oleh Hana. PT XL Axiata. Salah satu realisasi gerakan XL Go Green adalah penerapan BTS inovatif. Saat ini, ada beberapa jenis BTS inovatif yang dikembangkan XL yang sejalan dengan semangat Go Green. Berikut cara-cara XL dalam mewujudkannya. Non-CVC untuk air conditioner atau AC, yaitu sejak 2006 XL mengganti standar pelumas AC dari Freon atau R22 menjadi non-CVC atau R410. Termasuk pada BTS lama. Saat ini sudah 9.000 BTS yang menggunakan non-CVC, sehingga tidak lagi turut menjadi penyebab penipisan lapisan ozon. Charge Discharge Baterai atau CDC merupakan kombinasi antara penggunaan baterai dan genset secara bergantian, sehingga mengurangi operasi genset dari 24 jam sehari menjadi hanya 11 jam sehari. Melalui penerapan CDC ini, pihak XL bisa menghemat bahan bakar secara signifikan. Saat ini, hampir 600 BTS XL menerapkan CDC. BTS dengan Intelligent Ventilation System atau EVS, yakni sistem pendinginan dalam shelter yang mengkombinasikan antara DC fan dan AC, sehingga pengoperasian AC berkurang hingga 30%. Saat ini sudah ada sekitar 2.700 BTS yang menerapkan sistem EVS. Berikutnya ada penerapan green computing dari Telkomsel yang akan dibacakan oleh Vita. Beberapa perusahaan yang telah menerapkan green computing yaitu Telkomsel. Telkomsel melakukan Green Data Center dengan fokus pada fasilitas yang mewadahi perangkat ICT dan infrastruktur penting dari operasional data center Telkomsel. Berikut upaya Telkomsel dalam Green Computing. Green Data Center merupakan tempat penyimpanan perangkat dengan sistem pendingin, elektrikal, pencahayaan, dan IT dirancang untuk memaksimumkan efisiensi energi dan meminimumkan dampak lingkungan. Peralatan IT dan perangkat lunak dengan konsumsi energi yang rendah, termasuk di dalamnya efisiensi power supply, rectifier, UPS, dan inverter, dan lain-lain. IT equipment, fans, dan virtualization. Rantai sumber energi seperti efisiensi UPS dan trafo, distribusi tegangan tinggi, efisiensi motor, penggunaan daya DC, direct current, efisiensi dan kendali pencahayaan, serta penggunaan sumber energi terbaru. Sistem pendingin cooling, seperti optimalisasi aliran udara dengan konsep baru, desain ruangan yang memisahkan antara udara panas dan dingin, liquid atau air cooling, musikul, pengkondisian lingkungan, penggunaan DC fan, exhaust fan, efisiensi kapasitas pendinginan, dan optimasi plan pendingin. Selanjutnya ada penerapan green computing dari PT Huawei Indonesia yang akan dibacakan oleh Zidan. Yang ketiga ada PT Huawei Indonesia. Penerapan green computing telah menjadi komitmen Huawei untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan mengurangi emisi CO2 sesuai dengan slogan Green Communication. Berikut beberapa cara Huawei dalam menerapkan green computing. Yang pertama ada Huawei telah berhasil mendaur ulang 80% limbah buang yang terdiri dari daur ulang kertas yang hampir setara dengan pengurangan 240 ton emisi CO2. Yang kedua, Huawei juga berhasil menekan penggunaan listrik hampir 40% di kantor pusat dengan menggunakan teknologi lampu T5S. Yang ketiga, Huawei juga telah mengadopsi teknologi virtualisasi yang memungkinkan sejumlah server dengan konsumsi energi tinggi bisa dialihkan ke satu server saja. Berikut slide terakhir dari kami yang akan mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.